Keputusan Presiden Prabowo Subianto benar-benar tepat. Kali ini Pak Presiden menolak mengampuni siapapun yang memang berbuat jahat kepada NKRI. Termasuk kasus terbaru, Pak Presiden sangat bertindak tegas. Meskipun pada kenyataannya masih banyak pihak yang memfitnah kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mencampuri KPK dalam hal penanganan kasus Hasto Kristianto yang pada saat ini terseret sebagai tersangka, namun tampaknya Pak Prabowo memberikan balasan yang sangat-sangat krusial dan balasan yang sangat-sangat menohok. Bagaimana Pak Presiden tidak mengintervensi sama sekali kinerja KPK, dan memang kita amini dan kita ketahui bahwa KPK adalah suatu lembaga yang independen serta tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan tentu saja kita harus hargai tim penyidik KPK yang memang telah bekerja keras dalam beberapa tahun terakhir dalam mengungkap kasus Harun Masiku, karena kita tahu bahwa kasusnya yang sangat rumit dan pada saat ini melahirkan tersangka baru. Tentu saja kita hargai saja keputusan KPK karena memang ini sudah menjadi tugas dan wewenang mereka. Ternyata KPK ini memberikan sebuah tersangka baru karena memang bagaimanapun juga kita memprioritaskan Harun Masiku, kemudian beberapa orang terdekat pun disinyalir terlibat. Pada saat itu Hasto diperiksa oleh KPK dan masih berstatus saksi. Namun ketika dilakukan pengembangan penyidikan, ternyata statusnya dinaikkan sebagai tersangka, rekan-rekan. Jadi memang ini murni karena kejelian KPK dalam memecahkan kasus yang rumit ini. Dilansir dari liputan6.com, penyidikan kasus Harun Masiku memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 2 tersangka baru kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 yang diduga melibatkan Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya keterlibatan saudara HK atau yang kita kenal sebagai Hasto Kristianto yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI Doni Tri Istiqomah selaku orang kepercayaan saudara HK, kata Ketua KPK pada saat memberikan keterangannya kepada awak media. Ya, ini berarti KPK selama ini tidak diam. KPK melakukan banyak sekali pengintaian dan banyak sekali pengamatan. Tujuannya agar kasus ini segera terpecahkan. Karena kita tahu dan Anda semua pun saya yakin ingin segera kasus-kasus kriminal di Republik ini segera terpecahkan dan ada solusi hukum untuk menghukum setiap pihak individu yang memang melakukan pelanggaran tersebut. Tentu saja ini fair ya rekan-rekan. KPK telah melakukan penyidikan dan KPK berhak menetapkan seseorang sebagai tersangka jika memang ada bukti yang nyata dan relevan. Jadi tentu saja sampai di sini kita bantahkan pihak-pihak yang berkata bahwa penangkapan atau penetapan tersangka Hasto adalah bentuk isu politis. Tentu saja itu sama sekali tidak benar. Hasto diduga menyuap Komisioner Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan dan diduga melakukan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sedangkan Doni, orang kepercayaan Hasto sekaligus advokat PDI Perjuangan, diduga bersama Sekjen menyuap Wahyu Setiawan. Nah, ini yang miris itu Doni Tri ya rekan-rekan. Jadi beliau ini advokat namun terjerumus dalam kasus hukum. Padahal kan beliau tahu bahwa perlakuannya ini melanggar hukum dan melanggar tatanan hukum di Republik Indonesia. Jadi bagaimanapun ya kita harus fair dalam hal ini. Kita harus ya bagaimana lagi, KPK harus menghukum kalau sudah begini karena memang buktinya sudah jelas. Jadi sudahlah, lupakan isu politis, ini benar-benar ada pelanggarannya. Pukulan beruntun pun seakan menghantam PDI Perjuangan. Setelah penetapan tersangka terhadap 2 kader PDI tersebut, KPK juga mencekal mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli dan Hasto Kristianto berpergian ke luar negeri. Karena memang kedua pihak ini disinyalir bisa memberikan informasi-informasi penting, dan tentu saja untuk saudara Yasona Lawli sendiri berpotensi besar dipanggil kembali oleh KPK dan dipinta keterangannya, karena memang bagaimanapun juga beliau bisa saja memberikan informasi
atau bukan tidak mungkin beliau menjadi tersangka baru dengan kasus yang rumit ini? Tentu saja dengan pencegahan berpergian ke luar negeri kepada Hasto dan Yosana menyita perhatian kita semua. Untuk Hasto, kita semua tahu bahwa beliau tersangka, sangat wajar dan sangat mungkin ketika dilakukan pencekalan. Namun Yosana ini kan statusnya masih saksi, atau ini dipandang sebagai saksi kunci yang perlu dicekal, sebab keterangan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut dianggap sangat penting dalam menguak jalur pelarian Harun Masiku. Ya, apalagi kan beliau ini pada saat era kepemimpinan awal Pak Jokowi dipercaya sebagai Menteri Hukum. Jadi memang apakah beliau ini terlibat dalam pelarian Harun Masiku dengan memanfaatkan posisinya yang strategis pada saat itu ataukah tidak? Tentu saja itu dilakukan dan kita akan mengetahui hasilnya setelah penyidikan dari KPK itu selesai. Apakah saudara YL ini ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, itu jelas kewenangan KPK. Dengan penetapan 2 tersangka baru, berarti ada 6 orang yang terseret pada kasus Harun Masiku. Sedangkan Harun Masikunya masih buron hingga saat ini. Jadi memang ini kasus yang cukup rumit dan saya benar-benar penasaran bagaimana keahlian Harun Masiku ini dalam melarikan diri.